bahkan seluruh Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Sidrap ini, saya lihat ini bahwa potensi-potensi kita ini sangat luar biasa sekali semuanya dan sangat mumpuni. Kenapa? Saya lihat dari kampus-kampus saja kita ini udah luar biasa. Pendiriannya yang udah mulai hidup semua. Itu kan adalah bagian pergerakan dakwah Muhammadiyah. Yang secara otomatis kita bisa melakukan kegiatan pengkaderan yang ada di kampus-kampus itu. Belum lagi sekolah-sekolah kita SMP, SMA, itu juga adalah bagian strategi juga untuk melakukan pengkaderan juga. Nah, termasuk juga panti asuhan juga, baik yang sejahtera, KKL maupun yang di lapangan dan mana, ini kan potensi semuanya. Nah, yang saya lihat bahwa lemahnya kita ini, lemahnya di dalam kontes di Muhammadiyah ini bahwa yang namanya kolektif ini kan tidak nampak di dalam bagaimana untuk menghimpun potensi-potensi yang ada 13 orang ini untuk bisa dimanfaatkan potensinya, kelebihan-kelebihannya ada di mana-mana gitu ya. Nah, inilah yang harusnya ke depannya ini bahwa ketua ini harus menyadari bahwa kita ini bukan kepemimpinan otoriter. Nah, ini kepemimpinan ini adalah kepemimpinan kolektif yang kita manfaatkan kelebihan-kelebihan daripada formatur ini, dan juga adalah yang paling utama juga bahwa yang tanpa disadari oleh pimpinan daerah yang lama bahwa tidak menghidupkan pengajian-pengajian juga, karena ya dakwahnya Muhammadiyah itu ada di salah satu karena adanya pengajian-pengajian yang dilaksanakan baik di ranting, cabang, apalagi di pimpinan daerah Muhammadiyah, apalagi pimpinan daerah, kegiatan-kegiatan yang selama ini yang dilaksanakan oleh cabang kadang-kadang juga tidak ada respon secara ininya. Ini bukan kita mau mengevaluasi masalah keburukan, enggak. Artinya bahwa kelebihan-kelebihan inilah harus kita memberikan masukan-masukan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah yang akan datang, supaya potensi ini memang ada yang fokus mengurusi masalah amal usaha Muhammadiyah. Ada yang juga bagaimana menjalin sinergitas dengan para pemerintah Kabupaten Sidrap dan kakak untuk mencari peluang-peluang dalam sebentar dulu Pak Muin. Kita sapa dulu Pak Rahim. Rahim, perkenalkan diri dulu. Rahim. Ini saya lihat ada nama Rahim. Rahim, dengar suara kami? Ya, dengar. Ya, Rahim, perkenalkan diri dari cabang mana? Halo? Oh iya. Ya. Makasih Handa Kakanda pimpinan iya. Agak jaringan di sini Handa. Di mana Ki ini? Di mana Ki Rahim ini? Halo. Halo, Rahim di mana nih? Di Desa Lombo, Kecamatan Pituriawa. Desa Lombo. Pituriase, Desa Lombo, ya. Jadi memperkenalkan diri itu sangat penting ini. Kita ini saya di Makassar ini belum kenal itu desa itu Lombo itu. Desa Lombo, Pituriase ya. Oke, tadi Heri sudah ya. Ini ada yang masuk ini Ishak Kendre. Halo Ishak, Pak Ishak. Ini calon pimpinan daerah Muhammadiyah nih. Yalah, amin. Masya Allah. Ya. Heri tadi sudah perkenalkan diri ya? Heri. Siap Kanda. Ya. Ishak, mana Ishak? Ishak, kamera. Oh, mungkin kita dari tempat ini. Ishak. Rahmat Hambaling. Pak Rahmat. Oh ya, belum juga barangkali ini. Adik Fatimah, jadi tidak usah dibuka kameranya kalau sempat mendengar. Ya, hadir. Oh ya, Ishak, coba perkenalkan diri dari cabang mana? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Ya. Ishak, ini cabang Pangkajene. Ya. Cabang Pangkajene terkait dengan musda yang berkualitas. Ya. Apa ya sedikit memberikan pandangan? Bagus ya.
Ya, yang pertama saya ingin melihat 3 aspek, Ya, inputnya, prosesnya, dan hasilnya. betul Tentu ya. hasilnya yang kita harapkan adalah hasil yang berkualitas, Iya, yang bisa memberikan berdampak pada aktivitas program yang menyentuh seluruhnya, iya, ranting, dan secara keseluruhan. iya. Berkemajuan dalam selama ini yang kita dengarkan ya berkemajuan. Jadi itu tujuan yang kita harapkan. Iya, Tidak iya. sebaliknya. Untuk Iya, mencapai tujuan yang kita harapkan, maka kita lihat dulu inputnya. iya. Pertama, inputnya adalah sumber daya manusia. Ini sumber daya manusia, kategorinya adalah peserta penuh. Iya, Peserta penuh itu yang pertama, apakah tidak dimobilisasi, tidak dikatianisasi. Nah itu. Jadi kalau peserta musda tidak jelas, hanya karena dimobilisasi, maka tujuannya itu tidak akan seperti yang kita harapkan. Itu dulu pesertanya. Kemudian yang kedua adalah penting untuk sterilisasi ruangan forum, sterilisasi forum. Kapan tidak sterilisasi, ada saja bisa menjadi pemicu-pemicu ledakan-ledakan di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa membuat suasana tidak bagus. Jadi itu proses. Jadi tadi pesertanya. Kemudian yang kedua adalah panlinya. Apakah panli ini amanah? Kemudian yang ketiga adalah steering komitenya. Jadi ini input dulu ini. Ketika peserta berkualitas, kemudian panli, steering komite bisa amanah, maka tentu tujuannya akan bagus. Kemudian yang kedua, setelah input prosesnya. Prosesnya tadi itu yang pertama adalah saya melihatnya bahwa apakah sterilisasi tempat, sterilisasi dan lain-lain. Karena kondisi 5 tahun yang lalu proses tidak berkualitas, tidak bagus. Nah, kemudian saya melihat juga aspek e-voting tidak cocok saat ini. Saya menyarankan untuk hibrid. Artinya lembar suara itu tetap diisi, lalu kemudian diantar untuk kalau misalnya e-voting, kita tidak tahu bagaimana anunya karena selama ini kan tertutup. Nah, tetap diisi lembaran itu. Setelah itu lembaran itu dijadikan patokan oleh peserta untuk menginput nama-nama di komputer. Jadi karena kalau tidak ada begitu bahaya, itu punya risiko untuk dimainkan. Itu jadi proses berkualitas. Jadi kalau inputnya oke, prosesnya oke, tidak ada masalah. Kapan input dengan proses yang tidak bagus, itu berat. Saya kira begitu pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di luar struktural kita ini adalah orang fungsional. Jadi fungsinya kita ini bicara, didengar apa tidak didengar bukan masalah. Yang kedua kita berdoa sehingga input, proses, output baik. Nah, ini hanya menjadi rekomendasi. Tadi bagus sekali bahwa bagaimana peserta tidak dimobilisasi dan jadi proses inputnya untuk berkualitas ini. Jadi memang kita ini masih ada 1 malam 2 malam. Kita bagaimana menghubungi nih ketua panitia dengan ketua pemilihan bisa tampil bicara di tempat ini, yaitu harapan kami menjelaskan bahwa itu steril, menjelaskan tidak ada dimobilisasi, ya, karena ya begitu bagaimana caranya ini tawadu dalam pelaksanaannya ini. Jadi bukan untuk istilahnya merebut suatu tahta, tetapi merebut suatu berjuang untuk suatu kehormatan. Saya kira Maaf Kak Mualib, saya tambahkan dikit nih. Baik. Ini menarik tadi nih. Ya. Masalah e-voting ini pengalaman saya. Ya, betul. Ini memang harus kita cegah ini. Ya. Pengalaman saya Muswil Jawa Barat sendiri, ya, saya kebetulan juga adalah salah satu peserta.
itu dilaksanakan dengan e-voting mulai dari muspimda sampai musdanya. Hanya berantakan. Pertama kekurangannya adalah, mohon maaf, bahwa orang tua kita ini kan ya kaget masalah gadget, masalah komputer. Teknologi, ya. Nah, sehingga pada saat dia maju untuk mengisi itu hanya dikoordinir kadang-kadang. Dikoordinir oleh Ya. teman-temannya juga. Dan oleh yang kedua, muda, karena namanya situ yang muncul semuanya, ya, sehingga bingung nih untuk memilih nih dari 69 yang mana. Nah, sehingga itu sudah dapat kunci semuanya. Nah, jadi nggak lagi melihat bahwa peserta itu adalah yang mana yang berkualitas, yang mana enggak. Jadi hanya dikoordinir semuanya gitu. Nah, sehingga bagaimana mau mencari sebuah kualitas dalam memilih pemimpin ini kalau sudah semuanya dikoordinir semuanya. Belum lagi alatnya kadang-kadang juga error. Nah, ini harus menjadi ini, artinya menurut pandangan saya memang ada betul di dalam anggaran rumah tangga itu memang ada e-voting. Tapi bukan harus mutlak harus dilaksanakan. Sama dengan kita ini rencana ini pengalaman saya di Musda Kota Bekasi, belajar daripada museum itu, kita nggak memakai e-voting. Meskipun ya kalau kita mau melihat bahwa orang-orang sini mungkin agak lebih ini, tapi karena kebanyakan juga orang tua udah kita hilangkan, tidak ada yang namanya e-voting. Jadi semuanya masih sistem konvensional semuanya. Jadi supaya betul-betul yang ditampilkan hanya nama-nama calon-calon, ya silakan nanti dipilih oleh para peserta. Jadi jangan sampai nanti ada tim-tim yang ini yang akan mengkoordinir untuk mengisi daripada belangko-belangko ini lewat ininya, lewat komputer gitu. Ada jaminan nggak semuanya? Nah, ini harus para peserta ini harus menyampaikan semuanya untuk memberikan garansi kepada peserta masalah punya kemampuan nggak untuk mengisi itu. Memang kelihatan sepele, tapi itu kan kalau salah-salah namanya orang tua kan ngisi-ngisinya itu kan beda gitu ya. Meskipun hanya udah ada namanya gitu. Ini pelajaran saya di Museum Jawa Barat, dan kemarin saya kebetulan juga adalah menjadi bagian SC, itu kita hilangkan karena kita nggak mau maaf, instruksi sebentar dikoordinir. Pak. Jadi ini Zoom kita ini sisa sekitar 7 menit. Kalau itu ini kamu Alif, itu hanya ini aja tambahan. Tolong untuk diingatkan nih teman-teman peserta untuk panglingnya itu harus betul-betul harus dipertegas itu, karena jangan sampai celah-celah itulah akan nanti membuat untuk menuju arah berkualitas figur pemimpin yang kita mau jadikan sebagai ini hanya nanti nggak berkualitas gitu. Itu intinya gitu Pak Mualif. Betul. Bagaimana Ade Rahim bicara? Ade siapa? Rahmat Hambaling Sidrap bicara? Ya, Heri. Siapa tahu Ade bicara Heri, tapi silakan terpotong. Siapa tahu bicara tapi terpotong kan persoalan tinggal 7 menitnya itu. Mungkin saran saya kita buka lagi forum kembali untuk 45 menit selanjutnya daripada kita berbicara setengah-setengah juga. Terpotong. Ini sekedar informasi juga kan, tapi sekedar informasi bahwa di sini ada kebetulan yang muda-muda juga, dan alhamdulillah kami dari Adinda yang masih muda ini. Kameranya dibuka, dibuka kameranya dibuka. Bentar. Ya, supaya alhamdulillah yang muda-muda ini ada Pak Rahim ini dari Vituriase, sekedar informasi pimpinan. Ya. Dan ini Fatima, ini kedua saudara saya ini adalah masuk di dunia penyelenggara kepemiluan. Alhamdulillah kita ini sebagai kader Muhammadiyah tentunya bahwa kita tidak pernah mau menjadikan nama usaha Muhammadiyah itu sebagai tempat landasan kita untuk hidup. Tapi bagaimana caranya dia menyebar keluar bagaikan matahari yang menyinari dunia, bagaimana ilmu-ilmu kemuhammadian kita dikembangkan di luar seperti itu Kanda. Jadi ini sekedar informasi, ini Pak Raim ini panwasnya Kecamatan Vituriase, dan ini Adinda Fatima ini mungkin dia
tidak sempat ini buka videonya. Ini Iya. PPK Pituriawa dan kebetulan juga ini Adinda pimpinan wilayah IPM Sulsel Kanda. Alhamdulillah ya. Adinda Fatima ini pimpinan wilayah IPM Sulsel saat ini. Seperti itu Kanda untuk informasi awalnya. Untuk terkait juga persoalan pemilihan yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, tentunya saya mengapresiasi apa yang menjadi masukan ayahanda tadi. Sebentar dulu, ada Cuma ada Heri. sedikit yang Sebentar, ada Heri peserta ya? siap, insyaallah siap. Oh, peserta musda ya? Ya bagus, kita diskusi Siap, dulu. insyaallah. Silakan, lanjut. Cuma yang jadi persoalan saat ini adalah adanya sistem black campaign. Iya. Black campaign yang berjalan, itu yang saya sayangkan sebenarnya. Artinya kenapa? Terkadang ada yang figur-figur yang kita rasa bahwa ini memang cocok untuk memimpin organisasi kita ini ke depan, tapi terkadang ada isu black campaign yang berjalan. Nah itu yang saya sebenarnya tidak sepakati dan itu yang saya ingin berikan. Dan saya sudah beberapa kali tadi, saya bicara dengan beberapa senior-senior tadi sebelum kita melakukan Yasu. Mohon maaf juga kemarin memang tidak sempat gabung Kanda karena banyak kegiatan di lapangan. Jadi baru menyimak mulai dari kemarin dan beberapa senior yang sempat saya hubungi memang juga mengatakan bahwa memang ada seakan-akan ada yang menjalankan sistem ini untuk pemilihan nantinya. Memang ada oknum tertentu yang ingin digolkan. Nah, itu yang saya sayangkan. Nah, kita ini butuh namanya figur ayahanda yang betul-betul seorang ulama. Artinya beberapa itu saya almarhum siapa ya? Pak Tahir, di situ saya lihat, di situ yang figur ayahanda yang betul-betul kemuhammadiannya. Tapi setelah itu saya lihat apakah KTAnisasi, apakah karena Muhammadiyah gaunnya sudah bagus, makanya banyak yang mincar juga Muhammadiyah seperti itu. Itu masukan dari saya Kanda, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan untuk 7 menit itu. Nah, masih Ya, berapa Assalamualaikum menit? warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Alif, dikit aja mumpung saya ingat ini. Iya. Ya. Silakan. Jadi ini kan kita kan menuju ke kualitas nih. Iya. Ini juga ada treble juga nih yang saya lihat nih. Ini juga harus peserta ya, Pangli juga harus jeli bahwa kader-kader kita ini pengurus ranting, apakah memang benar-benar pengurus ranting atau enggak gitu ya. Karena kan memang meskipun dibungkus dengan pakai katenisasi, tapi katenisasi itu kan bisa sehari jadi gitu ya. Iya. Nah ini karena saya lihat nih, jangankan cabang dengan ranting, pimpinan daerah sendiri pun dengan ininya kan setengah ampun, apalagi mau mengurusin cabang dengan ranting, terutama masalah ranting. Jangan sampai ini banyak yang dari mana tuh, dari ranting mana, hanya namanya yang banyak itu, rantingnya banyak, baru dibuat katenisasi. Bagaimana kita menuju kualitas yang Pak Muali mau sampaikan itu. Nah kalau menurut pandangan saya, nggak usahlah pakai nama katenisasi, cukup aja suruh pembuka aja Raditu Billahi Rabba dengan luar kelami, bisa nggak? Itu aja satu. Kalau memang dia bisa berarti dia lolos. Kalau nggak bisa, nah ini harus dites ujinya situ aja. Ini saya punya keyakinan bahwa jangan-jangan bukan sebagai orang Muhammadiyah, bukan orang IPM yang diambil menjadi peserta. Ini juga harus menjadi tugas tanggung jawab daripada Pangli. Nah saran saya kalau bisa besok Pangli dan beberapa ini harus juga dilibatkan dalam Zoom kita ini gitu. Ini amanah ini. Ya, amanah yang kita ini yang bertanggung jawab penuh kalau memang nanti bukan sebagai pengurus tapi ikut untuk memilih gitu, apalagi bukan orang Muhammadiyah gitu. Itu kamu Alif. Iya, jadi sisa apakah kita masih sambung satu kali ya, jadi 3 kali. Masih bertahan ya. Jadi lagi 1 menit kita akan insyaallah kawan-kawan yang terutama di peserta tolong dihubungi Pangli, siapa lagi yang bisa dihubungi agar supaya bergabung di tempat kita ini. Kita himbau bergabung di tempat kita ini, mensterilkan keadaan ya, membuat suasana tawadu, jangan ada kecurigaan. Oke, ada yang baru bergabung. Mungkin
Ya, Pak Rahim tabe izin Kanda. Mungkin Yes. Pak Rahim bisa hubungi salah satu Panli. Iya, Karena mungkin ada kedekatan juga dengan Panli. Maksudnya kedekatan dari hal organisasi. iya, betul Pak itu. Rahim mungkin bisa. Siapa tahu Oh, bisa punya saran. iya Pak Rahim. Siap Pak Rahim. Pak Rahim, Pak Rahim, Adik Rahim, Pak Rahim, dengarkan suara kami. Ada, ya silakan tinggal 1 menit ini. Sisa juga kita dulu lihat perkenalkan diri dulu Muhammad Haris. Ada baru ini belum dikenal ini masuk di Zoom. Muhammad Haris. Ya silakan. Muhammad Haris. Oh ya, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, singkat sekali karena Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nanti kita sambung ya. Kita akan mati sendiri nanti ini sisa 1 menit. Silakan Oh iya. Muhammad Haris ya. Ya, kami di MBS ini salah satu alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang Rapang dulunya. MBS di mana? MBS Rapang. Oh, Rapang ya. Iya, Iya. iya. Silakan. Nah, mungkin tadi mau dihubungi panlinya, ya bisa tadi Rahim, mungkin bisa Dinda Rahim itu yang panggil. Kalau saya juga kurang tahu pembicaraan ini, jadi mungkin saya juga tidak banyak berkomentar. Dilanjut saja mungkin Pak Ketua dengan yang lain. Baik, ikut kembali ya. Kita buat link baru dulu ya. Oke, kita buat link baru karena ini sisa 1 menit. Jadi kita end di sini. Kemudian tunggu lagi link selanjutnya. Oke, Pak Haris ikut ya. Ya, siap.